Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa dengan NIM 444324008 dari kelas 2B Program Studi Ilmu Perikanan. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi iklim dan perubahan iklim global. Apa itu iklim? Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca dalam jangka waktu panjang minimal 30 tahun yang meliputi unsur-unsur seperti suhu udara, curah hujan, kelembapan, tekanan udara, awan, dan angin. Iklim itu menentukan karakter lingkungan suatu wilayah dan mempengaruhi semua aspek kehidupan. Iklim merupakan faktor utama yang memengaruhi seluruh aspek kehidupan di bumi, termasuk ekosistem laut, daratan, dan atmosfer. Dalam beberapa dekade terakhir, perubahan iklim menjadi isu global yang mendesak. Pemanasan global, pencairan es kutub, dan meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi adalah beberapa gejala yang menunjukkan bahwa sistem iklim bumi sedang terganggu. Negara kepulauan seperti Indonesia sangat rentan terhadap dampaknya. Perbedaan cuaca dan iklim. Cuaca memiliki waktu jangka pendek, iklim memiliki waktu jangka panjang. Cuaca mempunyai variasi sering berubah, dan iklim variasinya relatif tetap dan stabil. Contoh cuaca hujan hari ini dan contoh iklim musim hujan dan kemarau di Jawa. Klasifikasi iklim global. Tropis, yang pertama ada tropis, suhu tinggi sepanjang tahun. Curah hujan banyak, contoh Indonesia, Amazon. Kering, curah hujan rendah, contoh Sahara. Yang ketiga, sedang, musim dingin ringan, dan musim panas hangat, contoh Mediterania dan Tiongkok Selatan. Kontinental, musim panas hangat, musim dingin sangat dingin, contoh Rusia dan Kanada. Kutub, suhu sangat rendah sepanjang tahun, seperti Antartika dan Greenland. Zona iklim di bumi. Visualisasi peta dunia yang membagi zona iklim. Pertama ada tropis, 0 sampai 23,5 derajat, lintang utara atau lintang selatan. Subtropis 23,5 sampai 35 derajat. Sedang 35 sampai 66,5 derajat. Kutub 66,5 sampai 90 derajat. Peran iklim terhadap kehidupan. Yang pertama, menentukan jenis vegetasi dan ekosistem. Misalnya, gurun, hutan, hujan. Yang kedua, mempengaruhi pola pertanian dan produksi pangan. Yang ketiga, mengatur siklus air seperti hujan, penguapan, dan aliran sungai. Itu bisa masuk kita ke siklus air global. Yang keempat, berdampak pada kesehatan manusia dan distribusi penyakit. Dari empat ini bisa menyebarkan penyakit yang berdampak pada kesehatan manusia dan distribusi penyakit. Yang kelima, berpengaruh terhadap ekonomi, misalnya industri, pariwisata, energi, dan perikanan. Apa itu perubahan iklim? Perubahan iklim itu perubahan jangka panjang dalam pola suhu, curah hujan, dan cuaca global. Ini tuh diakibatkan aktivitas manusia dan faktor alami. Perbedaan perubahan iklim dengan variasi iklim alami terletak pada skala waktu dan penyebabnya. Jadi pola suhu, curah hujan, dan cuaca global itu akibat dari aktivitas manusia dan faktor alami maupun faktor alami. Penyebab utamanya itu ada emisi gas rumah kaca, CO2, CH4, dan N2O, seperti kendaraan, industri, maupun peternakan. Terus deforestasi, mengurangi penyerapan karbon. Yang ketiga, penggunaan bahan bakar fosil, seperti industri transportasi, batu bara, minyak, dan gas alam. Dampak perubahan iklim. Pemanasan global, kenaikan suhu rata-rata di bumi.
naiknya permukaan laut karena mencairnya es kutub. Terus ada cuaca ekstrim, meliputi badai, kekeringan, dan banjir yang meningkat. Gangguan pada ekosistem itu bisa memunahkan spesiesnya. Yang kelima, ancaman terhadap ketahanan pangan dan air. Krisis pangan dan air. Yang keenam, masalah kesehatan atau resiko kesehatan, gelombang panas, penyakit tropis meluas. Perubahan iklim di Indonesia. Kenaikan suhu rata-rata 0,8 sampai 1,2 derajat Celcius sejak awal abad ke-20. Perubahan pola hujan, musim hujan makin pendek dan ekstrim. Jadi perubahan pola hujan ini tidak menentu, musim hujan makin pendek atau ekstrim. Naiknya permukaan laut mengancam kota pesisir seperti Jakarta dan Semarang. Bencana terkait iklim meningkat, banjir, longsor, dan kekeringan. Meningkatnya kejadian bencana seperti banjir dan kekeringan. Peran individu dalam menghadapi perubahan iklim ada meliputi beberapa aspek. Yang pertama, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Menghemat, yang kedua, menghemat energi dan air. Ketiga, beralih ke transportasi yang ramah lingkungan. Yang keempat, daur ulang dan konsumsi yang bertanggung jawab. Yang selanjutnya, menanam pohon dan mendukung kebijakan ramah lingkungan. Iklim adalah sistem penopang kehidupan bumi. Perubahan iklim adalah tantangan global yang mendesak. Tindakan kolektif dan individu sangat penting untuk masa depan planet kita. Jadi perubahan iklim ini realitas yang harus dihadapi secara global maupun lokal. Indonesia sebagai negara kepulauan berada di garis depan dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, pemahaman yang benar dan tindakan nyata harus dilakukan oleh semua pihak termasuk individu. Jadi saran saya, pemerintah dan lembaga pendidikan perlu mengutamakan edukasi dalam perubahan iklim. Terus generasi muda harus dilibatkan dalam aksi-aksi lingkungan. Yang ketiga, setiap individu bisa berkontribusi dengan pola hidup rendah karbon. Jadi sekian paparkan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.